Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Kurnia Mubaroka dengan NIM STI 2021 023663. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Sistem Basis Data Lanjut dengan pengampu Bapak Muhammad Akbar Setiawan MKOM. Di sini saya akan menjelaskan membuat data mining dengan RapidMiner 5. Pertama-tama saya sudah membagi data menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Data training sebesar 90% dan data testing sebesar 10%. Lanjut, kita buka aplikasi RapidMiner. New process. Di sini kita akan memasukkan Red Excel. Kita drag ke main proses. Kemudian kita klik di Red Excel. Kita mengimpor dataset yang tadi telah dibagi. Kita cari dataset. Kita akan memasukkan dataset yang training terlebih dahulu. Next. 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 Lalu di bagian label rating, di sini atributnya kita ganti label. Kemudian kita klik finish. Oke, selanjutnya karena di sini kita akan membuat 4 algoritma, jadi kita perlu menambahkan multiply untuk mempermudah menyambungkan data set ke dalam validasi atau algoritmanya. Lanjut, kita masukkan validasi. Kita pakainya yang X validasi, kita drag ke main proses. Kemudian kita sambungkan, kita rapatkan. Sambungkan antara Red Excel ke board multiply, kemudian ke board validasi. Kita klik 2 di validasi, klik double klik. Ini di sini ada training dan ada testing. Untuk trainingnya kita akan memasukkan algoritmanya. Kita akan masukkan decision tree. Kita masukkan ke dalam training. Kemudian yang di testing itu kita memasukkan apply model ke dalam testing. Kemudian Red Excel lagi. Kemudian ada performa. Kita menggunakan performanya yang binomial classification. Kita drag ke testing. Nah, kita bisa menyambungkan terlebih dahulu boardnya. Oh ya, sebelumnya kita di Red Excel ini kita isi file, import dataset. Yang kedua yang itu data testing. Kita next lagi. Nah, di sini juga sama. Di bagian label rating kita tambahkan ubah atributnya menjadi label. Kemudian finish.
Sudah. Lalu yang kita board yang UNL kita sambungkan ke output yang di dalam red Excel. Kemudian kita sambungkan di dalam proses ini terdapat pilihan proses binomial classification. Pada klasifikasinya kita akan mengklasifikasi akurasinya, class error, dan juga AUC. Ya. Kita kembali ke proses. Di proses tadi kan ini kan baru satu algoritma, kita akan membuat 4 algoritma. Jadi di sini kita copy saja, kita paste di bawahnya sebanyak 4 kali, terus kita sambungkan, boleh langsung sambungkan ke boardnya, binominal ke board validasi. Ya, kan ini kita algoritmanya decision tree. Lanjut yang kedua, ini kita rename saja untuk mempermudah mencari algoritmanya. 2, kita klik 2 kali, kita hapus bagian decision tree, kita ganti dengan algoritma yang lain, contohnya naive Bayes. Kita masukkan ke training, kita sambungkan lagi boardnya, kita kembali ke proses. Nah, kita rename naive Bayes. Lanjut, kita klik 2 kali di sini, kita ganti lagi delete di bagian training ya, kita ganti dengan algoritma yang lain. Validasinya misal KNN. Dan kita drag ke training, kembali kita sambungkan boardnya. Kita kembali ke proses, kita rename dengan nama algoritma ya. KNN. Lanjut ke validasi yang keempat, kita ganti algoritmanya, delete, kemudian kita pakai algoritma random forest. Kita sambungkan boardnya kembali. Ya. Kita lanjut. Setelah kita kita rename dulu. Ini sambungkan kesambungan ke t-test, karena kita juga menambahkan t-testnya. T-test ini kita sambungkan dengan average table-nya, kita sambungkan ke t-testnya. Bentar, salah. Oke, AV-nya sambungkan ke performa. Lanjut untuk algoritma yang kedua juga sama, kemudian ke yang ketiga, keempat.
Setelah sudah disambungkan semua, board tesnya kita sambungkan ke yang ini, ke bagian sini. Yes. Setelah sudah disambungkan semua, kemudian kita run. Bagian sini kita pencet run. Oh, proses. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini prosesnya ini performanya. Di sini ada akurasi. Ini yang decision tree. Jadi di akurasi decision tree itu sebesar 95,02%. Terus klasifikasi errornya 4,98%. AUC-nya 0,621. Dengan positif kelasnya tidak puas. Kemudian yang performa kedua, akurasi yang kedua itu nice bias. Akurasinya sebesar 55,64%. Klasifikasinya itu 44,36%. AUC-nya itu 663. Dengan positif kelasnya tidak puas. Kemudian yang ketiga ini KNN, performa KNN, akurasinya 88,59%. Klasifikasi errornya 11,41%. AUC-nya itu 0,500. Dengan positif kelasnya tidak puas. Kemudian yang performa keempat itu ada random forest. Akurasinya 95,02%. Klasifikasi errornya ada 4,98%. Dan AUC-nya sebesar 0,556. Dengan kelas positif kelasnya tidak puas. Di sini jadi AUC-nya yang paling tinggi itu yang di AUC-nya paling tinggi itu yang di nice bias. Terus klasifikasi errornya tertinggi juga di naive bias. Akurasinya ini antara yang random forest dengan tree itu sama, paling tinggi sama-sama 95,2%. Terus kita masuk ke t-testnya. T-test signifikannya ini decision tree, ini naive bias, ini bagian sini naive bias, KNN, ini KNN, random forest, ini random forest. Jadi
Ini adalah rata-ratanya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau keliruan dalam berkata maupun uh, berbicara, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.